Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Estuningrum dari kelas 6B Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di video ini saya akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Apa sih perangkat pembelajaran itu? Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang guru. Perangkat pembelajaran yang diperlukan bagi seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar yaitu terdiri seperti yang pertama ada kalender pendidikan, yang kedua ada RPE atau rencana pekan efektif dan rencana pekan tidak efektif, yang ketiga ada silabus, yang keempat ada prota atau program tahunan, yang kelima ada promes atau program semester, yang keenam ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketujuh ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalender pendidikan. Nah, mari kita lihat seperti apa kalender pendidikan itu. Ini dia. Jadi seperti inilah tampilan dari kalender pendidikan itu. Baik, mari kita bahas bersama-sama di sini. Nah, di sini dimulai dari bulan Juli. Karena tahun ajaran baru itu dimulai dari bulan Juli. Di sini ada kolom tanggal, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, awal mula masuk di sini yaitu pada tanggal 12. Nah, ini tanggal 12 kita masuk. Untuk mengetahui ada berapa minggu pada bulan Juli, yaitu kita lihat yaitu dari tanggal 5. Tanggal 5 sampai tanggal 10 yaitu minggu yang pertama. Tanggal 12 sampai tanggal 17 yaitu minggu yang kedua. Tanggal 19 sampai tanggal 24 yaitu minggu yang ketiga. Tanggal 26 sampai tanggal 31 yaitu minggu yang keempat. Nah, pada minggu pertama di sini ada warna abu-abu dan ada tulisan LS2 yaitu artinya libur semester 2. Di sini di keterangan sudah ada. Berarti ini masih mengikuti tahun ajaran baru yang kemarin. Tahun ajarannya kemarin. Nah, pada tahun ajaran baru dimulai dari tanggal 12. Di sini ada warna hijau. Warna hijau di sini menunjukkan MPLS. MPLS yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah atau biasa kita kenal dengan MOS, masa orientasi siswa. Nah, pada minggu kedua ini biasanya digunakan untuk perkenalan siswa-siswa. Nah, untuk minggu yang ketiga yaitu pada tanggal 19 sampai tanggal 24, ada juga minggu yang keempat, ini sudah bisa efektif atau bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi pada bulan Juli ada 2 minggu yang efektif dan 2 minggu yang lain tidak efektif. Begitu juga dengan bulan Agustus. Bulan Agustus di sini ada berapa minggu? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 minggu di bulan Agustus. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini semuanya efektif. Jadi pada bulan Agustus 4 minggunya itu semuanya efektif dan tidak efektifnya 0. Nah, begitu juga seterusnya. Dengan penjelasan tersebut, kita bisa lanjut atau bisa kita ke RPE, yaitu rencana pekan efektif. Kita lihat RPE di sini, yaitu, nah, ini dia RPE. Nah, yang tadi dimulai dari bulan Juli, kita jelaskan tadi pada bulan Juli ada 4 minggu, yang tidak efektifnya ada 2, dan efektifnya ada 2. Sama seperti yang kita jelaskan tadi di kalender pendidikan. Begitu juga pada bulan Agustus, sama tadi ada 4 minggu, dan yang tidak efektifnya 0, dan efektifnya ada 4. Nah, begitu juga sampai bulan Desember. Ini untuk semester ganjil. Lalu kita jumlah minggunya ada berapa, kita efektifnya ada berapa, efektifnya ada berapa. Nah, ketemulah hasilnya ini. Lalu, ada juga minggu yang tidak efektif.
Nah, kenapa ada minggu tidak efektif? Yaitu di sini ada uraiannya. Yang pertama ada libur akhir semester pada tahun ajaran 2020-2021, yaitu pada minggu. Itu ada 1 minggu tadi pada bulan Juli, minggu yang pertama, seperti yang kita lihat tadi. Ada juga di sini libur Idul Adha, yaitu pada Juli, minggu ketiga. Nah, di sini pada minggu ketiga tadi ada tulisan LHB yang warna merah, itu libur hari besar, itu ada H. Nah, itu juga seterusnya. Lalu bagaimana caranya untuk menghitung jumlah minggu efektif? Nah, di sini jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu dalam semester dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Nah, jumlah minggu tidak efektifnya tadi berapa? Jumlah minggu dalam semester. Nah, jumlah minggu dalam semester ada 26. Jadi 26 dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektifnya ada 8. Jadi 26 dikurangi 8 ada 18 minggu. Jadi jumlah minggu efektifnya ada 18 minggu dalam satu semester atau semester ganjil ini. Nah, untuk menghitung jumlah jam efektifnya. Nah, ini jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali CP per minggu. Jadi tadi ada 18 minggu. 18 minggu dikali 4 CP. Karena di sini saya pakai 4 CP. Hasilnya 72. Nah, seperti itu. Baik, lanjut kita melihat silabus. Kita lihat silabus. Nah, seperti ini. Untuk menuliskan silabus, yang pertama kita tuliskan dulu identitas sekolahnya. Kita tuliskan juga KI, jangan lupa. KI kita tuliskan dulu di atas. Lalu kita membuat kolom. Di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Kolom yang pertama itu diisi dengan kompetensi dasar. Kolom yang kedua ada indikator. Ketiga materi pokok. Keempat kegiatan pembelajaran. Kelima penilaian. Keenam alokasi waktu. Dan yang ketujuh ada sumber belajar. Nah, pada kolom pertama di sini ada KD. Kita tuliskan dulu KD-nya. KD 3.1 itu menganalisis latar belakang munculnya aliran-aliran alam dalam peristiwa tahkim. Nah, lalu kita tuliskan juga indikatornya di sini. Memahami dan mengkomunikasikan sejarah ilmu kalam. Memahami dan mengomunikasikan peristiwa tahkim. Lanjut kita materi pokoknya. Materi pokoknya yaitu munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Kegiatan belajarnya apa? Kegiatan pembelajarannya ada mengamati, ada menanya, ada mengeksplorasi, ada mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang sejarah ilmu kalam. Nah, untuk penilaiannya apa saja? Di sini ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga sikap. Alokasinya saya buat 4 CP. Lalu ada sumber belajar. Sumber belajarnya dari mana? Yaitu dari buku Pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 kurikulum 2013 revisi dan juga LKS. Begitu juga seterusnya. Lanjut kita ke prota atau program tahunan. Ini sama seperti silabus. Program tahunan ini dituliskan dulu identitas sekolahnya, KI, jangan lupa ditulis juga. Di sini ada kolom kompetensi dasar dan alokasi waktu. Ini untuk semesternya, semester ganjil dan semester genap, karena program tahunan itu selama 1 tahun. Nah, di sini ada KD-nya, ada 3.1, 3.2, dan seterusnya. Di sini ada keterampilannya, 4.1. Nah, pada bab pertama ini saya menggunakan 4 JP. Dan KD 3.2 saya menggunakan 8. Nah, untuk penentuan JP ini dilihat dari tingkat kesulitan yang akan diajarkan dan banyaknya materi yang ada pada bab itu. Nah, pada bab pertama saya menggunakan 4 JP.
Bab yang kedua yaitu saya menggunakan 8 JP. Bab yang ketiga saya menggunakan 12 JP. Dan bab yang keempat saya menggunakan 4 JP. Bab yang kelima yaitu 4 JP. Dan seperti itu. Mari kita jabarkan ke dalam promes, yaitu program semester. Kita lihat. Nah, ini adalah promes. Sama seperti prota, tapi ini selama 1 semester. Sama, kita tuliskan dulu identitas sekolah. Sini ada KD yang pertama, yaitu KD munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim, yaitu KD 3.1, yaitu tadi dalam prota JP-nya ada 4. Jadi kita mulai pembelajaran yaitu pada minggu yang ini. Jadi kita tuliskan 2. Di sini ada 2, jadi duanya ada 4 JP. Bab 2 ada 8 JP, jadi di sini ada 2, dan seterusnya. Nah, untuk ini, warna-warna ini adalah keterangan. Warna kuning adalah libur akhir semester yang tadi pada kalender pendidikan seperti yang kita jelaskan tadi. Di sini warna biru ada masa ta'aruf siswa. Masa ta'aruf siswa itu tadi MPLS. Dan di sini ada warna hijau, itu ulangan tengah semester. Nah, seperti itu. Lanjut, kita ke RPP. Kita lihat. Nah, ini dia RPP. Sama, kita teruskan dulu identitas sekolah. Yang poinnya pertama ada tujuan pembelajaran. Kita teruskan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu memahami secara ilmu kalam dengan baik, mengkritis secara ilmu kalam dengan baik, menyimpulkan secara ilmu kalam dengan baik, mengkomunikasikan materi terkait secara ilmu kalam dengan baik. Lalu di sini ada media apa saja yang kita gunakan, yaitu ada lembar kerja siswa, lembar penilaian, LCD, proyektor atau slide presentasi, PPT. Lalu jangan lupa juga dengan alat dan bahan. Alat dan bahan seperti penggaris, spidol, papan tulis, laptop, internet, dan lain-lain. Poin yang kedua yaitu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Biasanya guru memberi salam dan membimbing setelah berdoa. Nah, selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik, juga bisa juga memberi motivasi sebelum pembelajaran. Dan yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini ada kegiatan literasi. Nah, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Tentang terkait materi yang akan dibahas tadi, yaitu tentang materi secara ilmu kalam. Di sini juga ada kegiatan berpikir kritis. Nah, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi di sini guru membuka seperti sesi tanya jawab kepada siswa yang belum mengerti tentang materi yang dibahas, yaitu materi secara ilmu kalam. Di sini lalu selanjutnya ada kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam kelompok dan diskusi. Jadi siswa disuruh untuk berkelompok dan berdiskusi. Nah, selanjutnya adalah berkomunikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang tadi. Nah, di sini juga ada kreativitas. Guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Jadi guru membuat kesimpulan. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Kedua, guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Jadi guru menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan pada minggu yang akan datang. Pertemuannya akan datang dan ditutup dengan doa. Di sini juga ada penilaian. Penilaiannya adalah penilaian sikap.
dengan lembar pengamatan, penilaian pengetahuan yaitu LKUS KDD atau lembar kerja KDD, penilaian keterampilan kinerja dan observasi diskusi. Lalu dilanjutkan juga ke bab 2 sama seperti yang saya jelaskan. Sama. Seperti itu. Lalu kita ke KKM. Nah, kriteria keputusan minimal. Sama di sini identitas sekolah, KI juga. Nah, untuk KKM kita tuliskan dulu di sini. Pada kolom yang pertama ada kompetensi dasar, kita tulis dulu tadinya. Yang kedua ada indikatornya. Indikatornya dalam memahami dan mengomunikasikan secara ilmu kalam. Di sini ada kompleksitas, ada tinggi, tinggi 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Di sini ada juga daya dukung. Tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Intake tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Nah, ini sebagai contoh, misalnya KD1 kompleksitasnya adalah 54, daya dukungnya itu sedang 75, intinya 66. Nah, di sini KKM-nya ketemu 65. Bagaimana caranya? Jadi 54 ditambah 75 ditambah 66 dibagi 3. Nah, hasilnya ketemu 65. Jadi KKM-nya pada KD ini 65. Ketemu 65. Nah, seperti itu. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.